Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azizul Hakimi dengan NIM 09105802210032, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas sebuah rangkuman materi dari bab 5, 6, dan 7 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, yang pertama itu saya akan membahas materi dari bab 5, upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini ada yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat, tetapi ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks. Masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Yang kedua, ada berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama ada pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, dan terakhir kerjasama internasional. Selanjutnya ada bab 6 dengan materi kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan organisasi internasional terbagi atas 4, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Yang kedua, Bank Dunia atau World Bank, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang terakhir adalah Masyarakat Uni Eropa. B. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. Nah, salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilahirkan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang harus dari hasil korupsi. Selanjutnya bab yang ketujuh tentang materi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. Yang sembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam beberapa sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi ini ada 7 untuk memberantas tindak pidana korupsi. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan dari rangkuman bab 5, 6, dan 7 ini. Semoga teman-teman bisa pahami dan bisa diamalkan juga. Cukup sekian dari saya. Bila bisa dilihat, fasdul kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.